surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing lafadzno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin sedalam itu. Jari Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santet ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Jadi nak HP mu ceblok nang neraka itu cebloke ngenteni 70. Betapa dalamnya ngentekno bego piro ya. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ya kalimat sing kowe nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing go alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasib akhir zaman iku entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka. Saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara napa? Bid'ah. Wis aja melok-melok, kowe debat ya ora iso makili aku sebarno iso. Kok ben terusno dalan kok. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah gawe bumi. Piye-piye manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Gendene latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, liya buakum terus dites. Wes digawe bumi, ono makanan, ono minuman, ono wayah, ono pegatan macam-macam, ono diutang sebulet macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha illallah apa eling utangi, eling la ilaha illallah apa eling kasuse, pokoknya dites. Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan, tempat tes-tesan. Imtihan mana apa? Tes, liya bluagum diuji. Pas diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan lain disebut kalimat haqqin alaiha. Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Allah itu juga secara hukum itu kan nggak fair, dites kok nggak punya pemandu, dibikinlah rusul, diutuslah para rusul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru, pemandu tok rano musuhnya kan nggak seru, dibikinlah setan. Saat ini sebagian kita sudah setan tapi ini ben seru. Lalu ndak setan kan minal jinnati mana serumangsamu setan usopo, baik setan minal jinnati. Jadi kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahannya berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah itu. Lu itu kalau lama dulu biasa auzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis pun enggak. Ya setan diri kamu sendiri, min syururi anfusina, dari kejelekan diri. Ngomongnya do ujug, wong setan tuh wah lu gak sing piye. Lah kowe iku sapa? Nganti kowe maksiat terus mergo akrab klop roh mbek setan klop mulai terus maksiat. Nah, Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair. Napa? Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Makanya disebut kalimatu haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Jadi alaiha nahya wa alaiha. Terus wa alaiha nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minad dzalimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso? Kalau jangan kok iso lah undur. Misalnya kayak mangkal, kalau mangkal sing mimpin, wira barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda, kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah. Ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya menduk kodok aku rasa nyerang kalimah, enak kalimah tetap kalimah. Soal kowe rasa seneng sing tahlil, ketiga profesi lah itu wonge wae gedingnya jogeman. Ya saya misalnya, saya kadang tidak cocok sama mubalik karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian, bagaimanapun itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalik kadang ora seneng, kadang takut untuk piro.
Bareng sangone sithik, kok sumbut transportasi ini. Lah wong ngono kok senengi iku piye? Tapi kayak terus gedeng keliru iku sing gawa siar. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalek? Gak iso. Ini iso melepukno barang-barang ra penting jadi penting iso. Lah cara guruku teng sareng, yang apa melepuk nganggo panggung barang karena. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah. Tapi kamu nggak boleh gedeng kalimatnya. Piye kalimatnya kalimat hak. Nah, ini penting kalau utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu ada sahabat. Namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usamah itu diutus Nabi perang. Ini dengerin, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usamah, kebetulan Usamah ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah kotoa arjulana wa kotoa aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usamah tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awid dan dia melafadzkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuh. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usamah bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nek ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong ngoten sak usah ngethoki tangan kula, maksudnya tangan kula tangan kelompok saya, tiga saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Oh, Nabi menyoal. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafatkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awidzan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari kemah ya, sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafatkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena ngelafatkan. Mulanya yang ngaji saya, yang seneng saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafatkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saya kira orang ngelafatno la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbok arani kafir. Kok aneh? Musim kafir 80 tahun udah di mukmin iki gara-gara ngafal la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mau salah kali, salah tempat. Ning pinggir apa? Patok. Mbok yen ora cocok mending nganggur, wong sering ziarah iku nganggur. Nyatane ya tenan. Cara dene pegawai negeri ora sering ziarah. Nah iku tapi ora usah muni kafir, muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba dengan melafadzkan kalimat ini? Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafir. Lalu karena dilafadzkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Misalnya ini wis kuwajo. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip. Entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat tadi. Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu